Pada dasarnya, setiap orang yang berhasil menciptakan sesuatu yang besar dan berpengaruh, pasti orang tersebut akan merasakan ada satu kebanggaan dalam dirinya. Apalagi kalau penemuan itu digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Senang, bangga, dan mungkin merasa bersemangat untuk melakukan percobaan-percobaan lainnya. Namun ternyata tidak semua pendapat itu bisa dibenarkan, sebab pada kenyataannya ada beberapa penemu yang menyesali atas penemuannya tersebut. Awalnya mereka merasa senang karena berhasil mencapai apa yang belum pernah dicapai oleh orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari banyak pihak. Tapi percaya atau tidak, pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang menyesali karyanya sendiri. Dan inilah orang-orang yang akhirnya menyesali hasil penemuannya. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Robert Oppenheimer sedang bekerja sebagai Direktur Utama Laboratorium Los Alamos di Amerika Serikat. Pada saat itu Oppenheimer menyetujui proyek pembuatan bom atom bersama Albert Einstein dan menewaskan ribuan orang di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Oppenheimer sendiri tidak pernah menyesal telah menciptakan bom tersebut, sebab tujuannya saat itu adalah untuk menghentikan perang dan membuat dunia jadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Tapi, hal yang membuat Oppenheimer kecewa adalah ketika pasukan sekutu menggunakan bom atom itu dengan lebih brutal. Oppenheimer tidak pernah menyangka senjata yang awalnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian, justru menghabisi jutaan nyawa tak berdosa. Mikhail Kalashnikov. Kebanyakan dari kita mungkin lebih mengenal karyanya yaitu senjata AK-47 yang berhasil mendunia dan digunakan untuk senjata utama di akhir Perang Dunia II. Senapan otomatis ini masih jadi favorit banyak orang saat ini. Selain murah dan mudah diproduksi, AK-47 juga kokoh, ringan, dan mudah dirawat. Di hari-hari terakhirnya, Kalashnikov menulis surat pengakuan kepada Gereja Ortodoks Rusia tentang rasa sakit yang dia derita, ketika melihat orang meninggal karena senjata buatannya. Kamu mungkin juga tidak begitu mengenal Dongwuin. Tapi kamu pasti mengenal game buatannya, yakni Flappy Bird. Game ini sempat populer beberapa tahun lalu dan membuat orang-orang di seluruh dunia ketagihan untuk memainkannya. Pada zamannya, game ini diunduh sebanyak 50 juta kali dan meraup keuntungan hingga $45.000 per hari. Namun alih-alih senang, kesuksesan Flappy Bird justru membuat Dongwuin muak. Dia tidak suka orang membuang-buang waktunya hanya untuk bermain game ciptaannya. Akhirnya Dongwuin memutuskan untuk menghapus game tersebut dan menyebabkan para gamers yang memainkan game ini sangat membencinya. Sampai saat ini Dongwuin masih mendapatkan banyak komentar kebencian, bahkan ancaman pembunuhan. Wright bersaudara juga memiliki tujuan mulia saat mereka menemukan pesawat terbang pertama pada tahun 1903. Saat itu, Orville dan Wilbur Wright membuat pesawat karena mereka ingin mengakhiri perang yang berkecamuk. Begitupun saat mereka setuju untuk bekerja sama dengan militer Amerika, Wright bersaudara beranggapan, jika pesawatnya hanya digunakan untuk observasi. Pada kenyataannya, militer Amerika Serikat bukan hanya menggunakannya untuk observasi, tapi juga untuk mengangkut tentara, bahkan menjatuhkan bom yang menewaskan banyak orang. Karena hal itulah mereka merasa bersalah, lalu menyesali dan membenci temuannya tersebut. Sebagai orang di balik Nobel Prize atau hadiah Nobel, Alfred yang meninggal pada tahun 1896 ini mewariskan 94% kekayaannya untuk diberikan kepada mereka yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Percaya atau tidak, Alfred Nobel pernah dicap sebagai orang jahat oleh mereka yang hidup satu masa dengannya.
Tidak banyak orang tahu bahwa Alfred Nobel adalah seorang penemu dinamit. Pada tahun 1867, Alfred Nobel mematenkan temuannya itu dan menggunakannya untuk pertambangan. Seiring berjalannya waktu, dinamit mulai digunakan sebagai senjata para tentara dan Alfred tidak pernah keberatan dengan itu. Namun semua berubah di tahun 1888 ketika saudaranya, Ludwig Nobel meninggal dunia. Ketika itu surat kabar yang seharusnya menuliskan nama Ludwig, justru mereka memberitakan kematian Alfred dengan judul utamanya, Pedagang Kematian Sudah Mati. Berita itu lantas membuat Alfred sadar, jika orang-orang membencinya karena temuannya sudah menghilangkan banyak nyawa saat dipakai oleh para tentara. Tidak ingin terus dikenang sebagai orang jahat, ia pun mewariskan hampir semua kekayaannya untuk perdamaian dunia demi memperbaiki nama baiknya.